Dalam seri yang ke-6 ini didukung oleh para pemain Neni Haryoko sebagai Syafiah binti Abdul Muthalib, Niko sebagai Zubair, Rusli sebagai Umar bin Khattab, Elias sebagai Hamzah, Chandra sebagai Kalaf, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Syafiah menarik napas panjang, lalu dia memejamkan matanya beberapa saat. Setelah itu dibukanya lagi, dan dia memandang pada putranya yang menatapnya penuh kecemasan. Syafiah tersenyum. Kau kini sudah menjadi orang kepercayaan Rasulullah. Kau sama dengan Ali dan Abu maupun Umar, menjadi pendamping Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Aku puas melihat dan menerima semuanya ini, walaupun aku harus mati sekarang. Umi, kenapa Umi berkata seperti itu? Jangan berkata seperti itu, Umi. Anakku, apakah kau lupa hidup dan matinya manusia itu di tangan Tuhan yang kuasa? Aku tidak cemas dengan kematian itu, anakku. Aku sudah siap menerima semuanya. Kalau memang saat ini ajalku tiba, maka kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Tak perlu sedih, anakku. Umi. Sudahlah, anakku. Jangan terlalu dipikirkan. Semuanya kehendak Tuhan. Umi, aku berjanji, kalau saja ada kejadian yang tak diinginkan menimpa Umi, aku akan bunuh kedua orang itu. Aku akan mengadu jiwa pada mereka. Sudahlah, anakku. Semua kejadian sudah diatur oleh Yang Kuasa. Banyaklah beristighfar, mengucap, menyebut nama Tuhan. Jangan liputi hatimu dengan dendam dan kebencian. Assalamualaikum, ya Syafiah dan Zubair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paman Hamzah, duduklah, Paman. Iya, terima kasih, Zubair. Bagaimana keadaanmu ya saudaraku? Alhamdulillah. Bagaimana keputusan yang diambil oleh Muhammad tadi malam ya saudaraku? Ya, semuanya baik dan cukup bijaksana. Kita tidak boleh memulai dengan kekerasan lebih dulu. Biarkan saja mereka yang memulai. Kita hanya bersifat menunggu dan membela diri. Kita menyadarkan mereka yang kafir tidak dengan kekerasan, tapi dengan kebesaran jiwa dan ketakwaan. Insya Allah, semua akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hamzah, apakah kau melihat gejala dari kekalahan pihak kafir waktu itu? Bahwa mereka akan menuntut balas pada kita semua? Aku mengenal sifat Khalid bin Walid dan juga Umar serta Ali. Aku yakin kekalahan mereka dalam perang Badar akan membuat mereka marah. Khalid itu orang yang berpengaruh. Kekalahan itu pasti seperti kotoran menutupi wajahnya. Dia pasti bersumpah untuk menghancurkan Islam. Paman Hamzah, aku bersumpah, akulah yang akan maju paling depan untuk menghancurkan mereka. Mereka telah begitu banyak membuat derita dan siksaan pada hati dan jiwaku. Tenanglah, anakku. Kita semua akan berdiri paling depan untuk membela agama kita. Kita akan mempertaruhkan semua yang kita miliki untuk kepentingan dan nama besar Islam. Kita akan menghunus pedang paling muka.
Tapi kita semua tak boleh lupa. Kita punya pemimpin, punya yang paling kita utamakan. Kita semua harus mematuhinya. Iya, benar. Kita harus ikut apa yang dikatakan oleh Rasul Allah. Kita harus mematuhi apa yang dikatakan oleh Muhammad. Ayo, masuklah. Naiklah. Aku mendengar suara Umar di luar. Zubair, kau lihatlah, ada apa? Kenapa Umar berteriak seperti itu? Baiklah, Paman. Ayo, naiklah, Khalaf. Duduklah. Iya. Terima kasih. Percayalah, aku tak akan pergi. Aku akan menunggu pengampunan dari Safiyah. Iya. Kau memang tidak bisa lari dariku. Karena akulah yang akan membunuhmu kalau kau melarikan diri. Iya, aku mengerti. Aku pasrahkan hidupku ini. Assalamualaikum ya Paman Umar. Waalaikumsalam ya Zubair. Oh, Paman Umar. Bukankah dia... Zubair, tahan. Tahan emosimu. Tapi Paman... Sudahlah, Zubair. Aku mengerti perasaanmu. Sekarang panggillah umimu. Katakan padanya, aku membawa Khalaf kemari untuk menemuinya. Paman, Umi sakit. Dia tidak bisa bangun dari pembaringan. Dia inilah yang menjadi penyebabnya. Dia yang menjadi biang keladinya. Oh, jadi umimu sakit? Iya, Paman. Khalaf, ini adalah takdir dari Yang Kuasa. Semoga saja kau menyadari semuanya ini. Zubair, maafkan aku. Bawalah aku menghadap pada umimu. Bawalah aku. Aku akan memohon ampun pada beliau. Aku mau minta maaf padanya atas kesalahan yang kulakukan. Iya, Zubair. Tadi aku sudah membawanya menghadap Rasul. Dan beliau menganjurkan agar aku membawanya ke hadapan umimu. Masuklah Paman ke dalam. Katakan semuanya pada Umi. Biar aku yang menjaga orang ini. Kalau dia berbuat yang bukan-bukan, aku akan memenggal kepalanya dan mengirimkan pada kelompoknya. Tidak perlu kau lakukan itu, Zubair. Aku yakin dia sudah menyesali semuanya. Aku yakin dia tidak akan berbuat bodoh yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Jangan kau terlalu mencemaskannya, Zubair. Iya, Paman. Tapi aku akan tetap menjaganya. Orang seperti dia ini sulit untuk dipercaya. Dan ini bisa disebut singa berbulu domba. Ya, lakukanlah, Zubair. Aku akan menemui umimu. Silakan, Paman. Kenapa kau bawa dia kemari, Umar? Apakah kau sengaja ingin membuat aku merasa penasaran? Maafkan aku, Safiyah. Bukan begitu maksudku. Aku membawa kemari karena baginda Rasul yang memerintahkannya. Kau sudah membawanya menghadap pada Muhammad. Iya. Baginda Rasul mendengar semua apa yang dikatakan oleh Khalaf. Dan beliau mau menerima semua penyesalan itu. Rasul menerima Khalaf untuk memeluk Islam. Iya. Tuhan Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Kesalahan dan kealpaan Khalaf pasti diampunkan oleh Allah. Dan baginda Rasul pun telah memaafkan kehilafan Khalaf.
hanya satu tidak bisa dibantu oleh Rasul. Bahkan menurut beliau, Tuhan pun tak bisa memberikan maaf kepada Khalaf atas kesalahan Khalaf pada dirimu. Kesalahan dan dosa Khalaf akan termaafkan kalau dia meminta maaf kepadamu dan kau memberikan maaf itu. Maka dari itu, Baginda Rasul menyuruh aku membawa Khalaf kemari. Syafiah yang masih terbaring di pembaringannya hanya bisa memandang ke arah Umar bin Khattab dan Hamzah secara bergantian. Wanita malang itu menggigit bibirnya. Jadi, Tuhan tidak bisa memberikan maaf pada Khalaf sebelum Khalaf mendapatkan ampunan dan kemaafan dari saudaraku ini. Begitukah, Umar? Iya, begitulah sabda beliau. Nah, sekarang semua tergantung padamu, Safiyah. Kau yang telah disiksa dan diperlakukan secara keji oleh mereka. Khalaf sudah menceritakan semuanya padaku dan Baginda Rasul. Sepertinya laki-laki itu begitu menyesal. Memang sulit menghadapi kenyataan seperti ini. Memberi maaf pada orang yang telah menyakiti hati dan tubuh kita itu amat berat. Ya, aku bisa merasakannya sendiri. Tapi aku pun tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya tergantung padamu, ya saudaraku. Menurut Rasul, memberi maaf adalah sifat yang agung. Orang yang berhasil mengalahkan musuhnya bukanlah seorang pejuang sejati. Tapi yang sesungguhnya pejuang itu adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan kesombongan dan kecongkakannya. Dalam hal ini, kita dituntut berjiwa besar. Baginda Rasul percaya padamu, Safiyah. Ya, dalam hal ini kita memang memandang ke satu arah tertentu, di mana mata batin kita yang menatapnya. Memberi maaf memang suatu sifat yang agung, tapi untuk mencapai keagungan itu amat berat. Kita harus memeras semua pikiran kita. Nah, saudaraku, semuanya berpulang padamu. Tidak seorang pun yang bisa memaksakan dirimu. Sakit hatimu adalah milikmu. Kami hanya bisa memandangmu dari luar. Kami hanya bisa melihat dirimu yang luka dan menderita. Beberapa lamanya keadaan menjadi hening. Tak ada yang bersuara. Semuanya memandang ke arah Syafiah yang hanya dapat menggerakkan bola matanya. Dan sesaat kemudian terdengar dia mendesah panjang. Kalau kau tidak memaafkannya, maka aku akan memukul dan menyiksanya, membalaskan semua perbuatannya terhadapmu. Jadi semuanya kini tergantung lidah dan ucapanmu, saudaraku. Sekarang dia berada di luar? Iya, Zubair yang menungguinya. Aku jadi ingin melihat orang seperti apa dia. Apakah dia itu hanya seorang pesuruh? Ataukah memang dia orang-orang hebatnya Khalid bin Walid? Dia hanya orang dari kabilah Kinana. Hanya sebuah kelompok.
Dan tentu ada pemimpinnya. Iya, pemimpin mereka adalah Yudas bin Sawab, tangan kanannya Khalid bin Walid. Lalu dengan ringkas Umar bin Khattab menceritakan semuanya tentang Khalaf yang ditemukannya di padang pasir dalam keadaan terluka. Dan dia juga menceritakan tentang penyesalan Khalaf yang bicara di hadapan Muhammad Rasulullah. Hamzah, saudaraku, sekarang bawalah aku keluar. Aku akan menemui orang itu. Biar dia mengatakan semuanya padaku. Tapi, Safiyah, kau... Sudahlah, saudaraku. Tuntunlah aku. Bawa aku kepadanya. Aku akan menatapnya secara langsung. Nanti aku akan memutuskan semuanya. Apakah dia harus kumaafkan atau tidak? Ayolah. Iya, Hamzah. Apa yang dikatakan oleh Safiyah benar. Kau harus membawanya. Karena tak mungkin kita membawa masuk orang lain ke dalam kamar ini, Hamzah. Hamzah menarik napas. Lalu dia memapah Syafiah untuk bangun. Kemudian membawanya keluar dari kamar. Umar bin Khattab berjalan di depan dengan gagah. Dan tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di luar. Nah, apakah Syafiah akan memaafkan kesalahan yang telah dibuat Khalaf terhadap dirinya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Syafiah binti Abdul Muthalib dalam seri berikutnya.